이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya mahasiswi dari STIM Sukma Medan jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools yang ada di SketchUp. Sebelum itu, kalian harus memiliki akun terlebih dahulu untuk login ke webnya SketchUp. Minta dipotong aja. Nah, ketika kamu sudah berhasil masuk ke webnya SketchUp, maka di sini kamu tinggal pilih mau ukuran apa gambar 3D yang akan kamu buat. Misalnya kita ambil sentimeter. Nah, ketika sudah memilih ukuran yang akan diedit, maka akan masuk ke halaman berikut ini. Nah, di sini samping sini itu banyak sekali tools yang ada di SketchUp. Contohnya ini ada tool select, eraser select, line tool, rectangle tool, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari tools ini semua. Pertama itu ada select tool. Select tool ini berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek. Contohnya, saya select objek yang sini, maka dia akan terpilih. Yang kedua ada eraser tool. Eraser tool ini gunanya untuk menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Contohnya kita akan membuat garis, maka kita akan menghapusnya. Yang ketiga ada line tool. Line tool ini berfungsi untuk membuat sebuah garis atau objek. Nah, yang keempat itu ada rectangle tool. Gunanya untuk membuat objek berbentuk persegi. Ini kita buat bentuk persegi panjang. Selanjutnya ada push tool. Push tool ini fungsinya untuk mendorong suatu objek menjadi 3D. Nah, kemudian ada move tool yang gunanya untuk memindahkan suatu objek. Coba. Nih, seperti ini. Selanjutnya ada rotate. Rotate itu gunanya untuk memutar objek. Kita contohkan. Nih. Oke. Selanjutnya itu
Setelah kamu login dan memilih ukuran yang akan kamu edit, kamu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Dan di sudut sini itu ada beberapa tools yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada select tool. Select tool ini berguna untuk memilih atau memodifikasi objek. Contohnya saya akan klik orang yang di sudut sini, maka dia akan terselect. Yang kedua itu ada eraser tool, gunanya untuk menghapus suatu objek. Contohnya kita akan menggambar garis di sini, terus kita akan coba menghapusnya. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini selanjutnya ada line tool. Line tool ini gunanya untuk menggambar sebuah garis. Seperti ini. Yang selanjutnya ada rectangle tool. Rectangle tool berfungsi untuk membuat sebuah objek yang berbentuk persegi. Seperti contoh ini. Lalu ada push tool. Push tool ini gunanya untuk mendorong sebuah objek. Lalu ada move tool. Move tool gunanya ialah untuk memindahkan sebuah objek kemanapun yang akan kita mau. Kemudian ada rotate tool. Rotate tool ini berfungsi untuk memutar sebuah objek. Contohnya kita akan memutar orang ini. Maka dia akan berputar seperti ini. Lalu ada scale. Scale gunanya berfungsi untuk mengubah skala suatu project. Kemudian ada pen tool. Pen tool ini berguna untuk mewarnai sebuah objek. Contohnya ini, maka dia akan berganti warna. Lalu ada orbit. Orbit gunanya untuk memutar pandangan suatu objek. Nah, dia akan bisa menggeser seperti ini. Selanjutnya ada pen. Pen ini gunanya untuk menggeser suatu objek secara horizontal maupun vertikal. Seperti ini. Lalu ada circle. Circle gunanya untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Nah, tadi kan bisa buat persegi, sekarang yang lingkarannya. Lalu ada HRC. Ini gunanya untuk membuat garis lengkung pada suatu objek. Contohnya seperti ini, kita gambar. Nah, maka dia akan jadi. Lalu ada polygon. Polygon gunanya untuk menggambar sebuah objek segi 4, 6, dan 8. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada freehand. Freehand ini berfungsi untuk memberi garis pada objek dengan bebas. Seperti ini contohnya.
Lalu ada 3D text yang berguna untuk membuat teks 3D. Misalnya kita buat sebuah nama, kita okekan, maka kita letak. Kita lihat dari atas. Kita coba zoom out. Maka dia kelihatan seperti ini. Dan yang terakhir itu ada offset. Offset ini berfungsi untuk menduplikasi garis objek yang disesuaikan. Misalnya kita ambil contoh ini. Maka dia akan mengulang objek yang ada. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.